Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian semuanya? Sehat semua ya? Baik, kita mulai saja. Pak Hadi buat video ini ya untuk menjelaskan materi tentang kisah Nabi dan Rasul. Kita meneladani sikap-sifat mereka, sikap terpuji mereka ya. Tapi sebelum itu kita pahami dulu ya apa tujuan pembelajaran kita. Kita review sebentar. Minggu kemarin sudah pada terbitkan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Pertama dari pengertiannya, yang kedua dari perbedaannya. Nabi dan Rasul ya itu merupakan manusia pilihan Allah. Tentu saja laki-laki ya. Manusia pilihan Allah yang dipilih dan diberi wahyu ya, melalui perantara malaikat Jibril ya. Kalau Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul ya, diberi wahyu oleh Allah ya, selain untuk diri sendiri, dan dia juga wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi ya itu tidak mempunyai umat ya, tidak seperti Rasul. Rasul diutus ya khusus pada suatu kaum. Nah, tetapi ada yang istimewa dengan Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad SAW ya itu diutus untuk semua manusia, tidak khusus pada kaum tertentu. Makanya beliau disebut dengan Khatamul Anbiya atau Nabi terakhir, penutup para Nabi. Setelah itu Nabi dan Rasul juga mempunyai tugas. Tugasnya ialah mengajak untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat yang wajib, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Siddiq artinya jujur atau dapat dipercaya. Setiap perkataan perbuatan Nabi dan Rasul tidak pernah ya berkata yang buruk, yang bohong ya. Itu merupakan sifat wajib pada Rasul. Lalu amanah ya. Amanah artinya dapat dipercaya, kelanjutan daripada sifat siddiq. Tabligh yaitu menyampaikan apa yang menjadi risalah ataupun pesan dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa wahyu dan nantinya menjadi kitab suci. Seperti kepada Nabi Musa ya, wahyunya ya berupa kitab suci bernama Taurat, dan juga kepada Nabi Isa ya, wahyunya berupa kitab suci menjadi kitab Injil. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW ya, wahyunya jadi dibukukan menjadi Al-Quran. Selain tabligh, yang terakhir juga ada fatonah, artinya cerdas. Nabi dan Rasul pasti bersikap cerdas ya, dia tidak mungkin bodoh, karena bodoh itu ya sifat mustahil bagi Rasul. Baik, kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang barusan cuma review ya, jadi selanjutnya kita bahas tentang Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami kisah Nabi Ayub, alur ceritanya dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Lalu meneladani sifat-sifat terpuji apa saja yang terdapat pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga ya, siswa itu harus bisa menceritakan kembali dari awal sampai akhir bagaimana ya sebenarnya kisah Nabi Ayub ini. Dan terakhir ya, bersifat sabar ya. Sabar ini ada beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala ujian atau cobaan ya, dalam hidup kita.
Jadi dengan mempelajari sifat ini atau dengan mempelajari kisah Nabi Ayub ini, diharapkan kita bisa meneladani sifat-sifat terpujinya, ya, yaitu bersifat sabar. Kita lanjutkan. Dan selanjutnya nanti bisa kalian lihat di slide-nya. Pak Ade akan upload ke Quintal dan kalian bisa pelajari. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan. Ya, baik itu harta, benda dan sebagainya. Uang, ya, juga mempunyai keturunan yang sangat banyak. Beliau juga selain kaya raya, ya, istimewanya adalah beliau tidak pernah sombong. Ya, selalu dermawan atau suka memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Kadang tanpa diminta, beliau berikan. Fakir miskin, saudara, teman dekat, saudara yang jauh, dia berikan, ya, tanpa memandang siapapun itu. Ya, jadi kita juga bisa seperti itu, ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Juga, ya, mukjizat Nabi Ayub nanti kita akan tahu di akhir cerita, ya. Kalian harus tahu mukjizatnya apa, ya. Ini merupakan inti daripada kisah sebuah nabi. Karena setiap nabi dan rasul mempunyai mukjizat masing-masing. Yang pertama, setelah Nabi Ayub ini mempunyai banyak harta, kaya, ya, anaknya soleh dan soleha, istrinya juga patuh, ya. Lalu ada yang merasa iri dan dengki. Siapa itu? Ialah setan atau iblis laknatullah alaih. Ya. Dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, ya, dan juga membunuh semua anak-anaknya. Tapi bagaimana? Ya, kata Allah, silakan saja apabila engkau mampu, ya, karena memang sudah tugas setan dan iblis menggoda manusia untuk selalu menjerumuskan ke dalam jalan kesesatan. Hal yang pertama dilakukan oleh setan dan iblis beserta pasukannya ialah membinasakan semua hartanya, ya, mulai dari kebakaran, ya, hewan ternaknya lepas, hilang, mati, ya. Lama-lama yang tadinya dia kaya raya, sedikit demi sedikit, ya, hartanya habis dan menjadi bangkrut. Lalu setelah itu apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Tidak usah kita bersedih hati terlalu berlebihan. Sabar saja, ini semua merupakan ujian dari Allah. Setelah hartanya habis, istrinya pun sedikit demi sedikit ada beberapa yang meninggalkan beliau, ya. Setan atau iblis merasa gregetan nih, ya, melihat Nabi Ayub yang ternyata sudah dibinasakan hartanya, di bumi hanguskan hartanya, masih bersabar. Dia menggunakan cara yang kedua, yaitu membuat anak-anaknya semua tertimpa bencana alam, sakit, meninggal dunia, sehingga sangat sedih sekali Nabi Ayub. Ya, kita ketahui apabila seorang orang tua, ya, ditinggalkan oleh anaknya meninggal dunia, pasti merasa sedih. Satu, tapi ini banyak, ya, anaknya banyak dan semuanya meninggal dunia. Tentu saja Nabi Ayub merasa sedih. Tapi beliau ingat bahwa itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami semua, kita semua adalah milik Allah, dan suatu hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Setelah anaknya meninggal, ya, Nabi Ayub pun masih tetap bersabar, tabah, merasa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ujian yang ketiga, setan masih belum puas, ya, dengan keadaan Nabi Ayub yang sudah sangat sengsara sekali, sangat kesusahan dan kepayahan, ya, untuk menghidupi dirinya sendiri, ya. Sampai-sampai di suatu kisah yang lain, ya, di riwayat yang lain, istrinya itu menjual rambutnya, ya, hanya untuk membeli roti. Tetapi Nabi Ayub merasa sangat marah ketika istrinya pulang melihat istrinya
membawa roti tetapi rambut tidak ada. Rambutnya dipotong, dijual untuk dibelikan roti untuk makan ketika itu. Nabi Ayub sangat marah dan berjanji akan menghukum istrinya dengan dicambuk 100 kali. Lalu ketika itu Nabi Ayub merasa sangat sedih sekali atas kelakuan istrinya. Memang kita lihat baik, tapi kesalahan istrinya itu dia tidak meminta izin ketika akan menjual rambutnya. Ujian yang ketiga yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ialah ditimpa penyakit kulit yang sangat parah dan menjijikan. Konon mencerita Nabi Ayub ini timpa penyakit yang sangat parah sampai ulatnya itu ketika menggerogoti tubuhnya dikeluarkan oleh beliau. Ketika akan ibadah dicabut ulat-ulatnya itu atau belatung-belatungnya, letakkan beliau ibadah. Setelah ibadah selesai diambil kembali ulatnya, dimasukkan kembali. Saking beliau itu sangat sabar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya seorang nabi yang bisa seperti itu. Kalau kita ya sudah nangis guling-guling. Sampai di situ Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini sesungguhnya digoda oleh setan. Jangan sampai aku tergoda oleh setan dan akhirnya mengingkari semua nikmat-nikmat darimu. Dalam surat Al-Anbiya Allah jelaskan ayat 83, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub dalam keadaan seperti itu masih ingat kepada Allah. Itu yang perlu kita teladani Selalu memohon kepada Allah, ingat dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Namun apa kata Allah dalam surat Shad ayat 42, Urqud birijlik, hentakanlah kakimu, suruh menghentakkan kaki ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah dan apa yang ketika itu yang terjadi? Ketika itu dalam kamarnya dari hentakan kaki tersebut memancarlah air yang sangat deras dan sangat banyak. Sampai Nabi Ayub ketika itu paham mendapat wahyu, ayat tersebut dibuat untuk mencuci mukanya dan membasahi seluruh tubuhnya. Berangsur-angsur sedikit demi sedikit akhirnya penyakit Nabi Ayub yang sangat parah itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembuh beliau menjadi lebih tampan menjadi lebih segar dan menjadi lebih sehat. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika istrinya pulang, beliau kaget Istrinya tidak mengenali, siapa engkau wahai laki-laki? Aku ini adalah suamimu Ayub, kata Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya mereka bersyukur kepada Allah dengan kesembuhan Nabi Ayub. Tapi ada satu janji yang pernah Nabi Ayub ucapkan, yaitu menghukum istrinya dengan mencambuk 100 kali. Apa yang terjadi? Allah memberikan keringanan kepada Nabi Ayub atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shad ayat 44, wa khuz biyadika digsang fadrib bihi wala tahnas wa khuz biyadika digsan fadrib bihi wala tahnas. Dan ambillah dengan tanganmu sebuah ikatan, inna wajadnahu sabira ni'mal abadu innahu awwab. Maka pukullah dengan itu, janganlah kamu melanggar sumpah. Tadinya Nabi Ayub ini awalnya ingin mencambuk dengan cambuk atau pecut Kalau dicambuk satu kali saja sangat sakit sekali merah bisa biru, tapi 100 kali tetapi Allah yang maha pengasih maha penyayang memberikan sebuah keringanan. Cukup ambil seikat rumput dan dipukulkan. Kira-kira sakit mana, rumput sama cambuk? Tentu saja pasti cambuk. Cambuk itu biasa terbuat dari kulit atau dari rotan atau dari kayu, dipukulkan. Tetapi dengan izin Allah yang memberikan wahyu, akhirnya Nabi Ayub memukulnya dengan hanya seikat rumput. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan
semua hartanya ya, kemudian beliau punya istri, punya anak kembali ya. Semua seperti sedia kala, hartanya kembali, hidupnya makmur kembali. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Setan ketika itu sudah putus asa, sudah tidak bisa lagi menggoda Nabi Ayub alaihissalam ya. Sungguhnya sabar itu tiada berbatas ya. Jadi kita apapun keadaannya, terutama keadaan sekarang ya anak-anakku sekalian, semoga kita semua diberi kesabaran dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas dari ya, materi ini adalah ada dua ya, tapi kalian cukup mengerjakan satu saja. Nanti bisa kalian lihat di PowerPoint-nya ya. Yang pertama adalah buatlah cerita bergambar. Pada gambar dan ada gambarnya, ada tulisannya pada kertas HVS. Terserah HVS yang mau 2 lembar atau 3 lembar. Boleh juga pakai buku gambar ya, diambil 1 lembar ya, dibuat cerita bergambar. Gambarnya terserah seperti apa ya. Nah, kalau misalnya Nabi Ayubnya, boleh kalian beri nama aja Ayub ya. Nah, pakai seperti tulisan biasa, bukan pakai huruf hijaiyah ya, pakai huruf biasa. Boleh dengan tulisan-tulisan yang menarik dan juga gambar-gambar yang menarik, dengan alur seperti komik boleh ya. Atau pilihan yang kedua, buat ringkasan atau rangkuman kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pinggirnya kalian berikan bingkai yang rapih, diwarnai ya. Ingat, jangan asal-asalan, harus yang bagus. Kalian diberikan tugas untuk ya mendapatkan hasil yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik ya. Buat yang bagus di kertas HVS boleh, di kertas gambar juga boleh ya. Nah, sekian dari Pak Hadi ya, videonya takut kepanjangan, nanti diupload sulit ya. Kalian bisa buka video ini, apabila ada yang kurang jelas boleh di WA dan ditanyakan langsung ke Pak Hadi. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.